Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Nah, kali ini kita akan belajar materi dari buku tema keempat tentang sistem peredaran darah. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara sedikit tentang organ-organ yang mempengaruhi peredaran darah. Ya, ada beberapa. Ya, mungkin saya tidak akan masukkan semua informasi mengenai organ-organ, jadi kalian bisa cari lebih lanjut ya. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini adalah alat untuk memompa darah ya ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini merupakan salah satu organ yang bekerjanya paling lama di dalam tubuh kita. Kenapa? Ya, jantung itu mulai bekerja kurang lebih ketika kalian berada di dalam kandungan bunda kalian berkisar umur 4 bulan dalam kandungan. Ya berarti kalau umur kalian sekarang 11 tahun atau 10 tahun, berarti jantung ini tidak pernah berhenti bekerja 10 tahun lebih 5 bulan. Ya, bayangkan jika alat ini tidak bergerak sama sekali, tentu akan mengakibatkan kematian. Nah, jantung ini mungkin kalian tidak bisa lihat, tapi kalian bisa tahu ukurannya. Ya, ketika kalian mengepalkan tangan, ya, nah, kepalan tangan kalian itu sama dengan ukuran jantung kalian yang kalian miliki. Jadi misalkan tidak semua di kelas ya, kelas 5A jantungnya itu sama. Kenapa? Karena pasti kepalan tangannya itu berbeda. Nah, ini soal jantung. Ya, jantung juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada serambi kanan, ada serambi kiri. Nah, untuk serambi itu adanya di atas ya. Jadi nanti kalian tinggal cari kiri dan kanannya. Selanjutnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, bilik kanan, bilik kiri ini ada di bawah. Yang keempat ini dipisahkan buah katup ya, sekat yang disebut dengan katup. Nah, fungsinya katup untuk apa? Berfungsi untuk memisahkan darah yang kaya oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 agar tidak tercampur. Nah, bagaimana jika klep ya atau katup jantung ini tidak berfungsi dengan baik, maka nanti akan mengakibatkan satu sesak nafas ya, karena oksigen dan CO2-nya tercampur. Jadi suplai oksigen ke tubuh itu jadi kurang. Nah, jantung sendiri ya bisa kita dengar denyut nadi atau denyut jantung. Ini disebabkan karena kontraksi dan relaksasi pada jantung. Ya, kita udah belajar di tema pertama tentang jenis-jenis otot. Nah, karena jenis otot jantung ini berbeda, maka hanya ada di jantung. Nah, denyut nadi ini bisa kalian rasakan ya. Rata-rata ya denyut nadi itu per menit 60 sampai 100 kali atau 60 sampai 80 kali menurut beberapa ahli. Nah, denyut nadi ini juga dipengaruhi oleh umur, suhu udara, posisi tubuh, emosi, ukuran tubuh atau efek samping obat. Jadi tidak semua orang sama ya. Mungkin ketika suhu udaranya panas ya ada yang lebih tinggi, ada yang kurang. Ya, untuk umur biasanya anak kecil itu berdetak jantungnya lebih cepat ketimbang orang dewasa atau orang tua. Ya, posisi tubuh misalkan sedang tidur dengan berdiri akan memiliki perbedaan. Ya, emosi jika kalian marah ya, ketika lagi marah pasti denyut jantung kalian akan berdetak lebih cepat ketimbang kalian sedang santai ya, sedang rileks. Nah, untuk ukuran tubuh misalkan untuk orang yang gemuk itu biasanya
akan lebih cepat memompanya. Nanti kita pelajari di gangguannya, kenapa sih ukuran tubuh mempengaruhi, sama efek samping obat ya. Misalkan kalian mengkonsumsi obat untuk penenang, nanti akan mempengaruhi ke denyut jantungnya. Nah, nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mengukur denyut jantung, tapi bukan di video ini ya. Nah, yang kedua ada pembuluh darah ya. Kalau tadi itu pompanya, pembuluh darah ini bisa kita sebut dengan selangnya atau salurannya. Ya, fungsinya itu untuk mengalirkan darah di seluruh tubuh ya. Jadi pembuluh darah ini nggak cuma satu jalur ya, beribu-ribu jalur, bahkan berjuta-juta jalur ya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki itu akan dialiri oleh darah melalui pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini terbagi menjadi tiga. Ada pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan terakhir pembuluh kapiler atau pembuluh kecil atau pembuluh halus. Fungsinya tentu memiliki berbeda. Ya, untuk arteri ya berfungsi untuk membawa darah kayak oksigen yang dihasilkan di paru-paru ya keluar jantung ya, berarti ke seluruh tubuh. Jadi arteri ini nanti akan mengalirkan darah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung dan disebarkan seluruh tubuh. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang sistem peredaran darahnya. Selanjutnya ada vena berfungsi sebagai pembawa ya darah kayak karbon dioksida menuju jantung. Jadi setelah diputar ya, kan tadi dari arteri dikeluarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah keluar ke seluruh tubuh, maka darah itu akan kembali lagi ya menuju jantung. Nah, darah yang menuju jantung ini biasanya kayak karbon dioksida. Nah, nanti akan diputar lagi ya melalui pembuluh darah arteri dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru nanti akan berpindah ke arteri. Jadi mutar terus ya. Jadi pembuluh darah ini menjadi satu sistem. Nah, adapun pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dengan CO2. Kita kembali lagi ke tema 2 ya, dimana kita telah belajar sistem pernafasan. Nah, terjadi pertukaran O2 dengan CO2 di paru-paru ini pada alveolus. Nah, di dalam alveolus ini ada pembuluh-pembuluh darah yang sangat halus ya bernama kapiler ini. Nah, di sini terjadi pertukaran O2 dengan CO2. Nah, ya meskipun sistem peredaran darah ini mencangkup paru-paru ya, karena ada tadi fungsi pertukaran O2 dengan CO2, tapi tidak saya masukkan di sini. Kalian bisa cek lagi videonya ya, link ada di atas kanan. Silahkan dibaca-baca lagi dan dilihat lagi. Oke, itu saja dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.